Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Di video kali ini saya akan berbagi 3 resep olahan gula merah yang sangat-sangat enak, lembut. Ada yang kenyal-kenyal juga. Dan ini cocok sekali untuk ide jualan atau sebagai isian snack box. Jadi teman-teman terus tonton videonya sampai selesai, karena ketiga resep ini bikinnya mudah dan simple banget tapi rasanya istimewa. Langsung saja kita ke resep yang pertama. Akan membuat puding santan gula merah yang rasanya sangat enak, legit, ditambah dengan biskuit yang gurih. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ada layer-layernya ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Ini ada sisa biskuit yang sudah tidak dimakan, karena anak-anak pilihnya yang ada isiannya saja. Kalau biskuit seperti ini jarang dimakan ya. Jadi daripada nganggur, kita bikin aja menjadi olahan yang sangat nikmat. Kalau sudah diolah seperti ini, anak-anak pasti akan memakannya ya teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai ada yang mubazir ya di rumah kita. Ini kita susun biskuitnya di dalam loyang. Kebetulan ini saya ada loyang berbentuk bunga ya. Lalu kita iris-iris dulu gula merahnya. Ini saya pakai dulu 1 buah seperti ini. Kalau kurang nanti bisa kita tambah ya. Ini 1 buah seperti ini kurang lebih 100 gram ya. Jadi kita tambah 1 buah lagi menjadi kurang lebih 200 gram. Lalu kita tambahkan agar-agar bubuk yang plain, yang gak ada rasa ya, 1 bungkus. Lalu kita tambahkan santan. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini kita masak, kita didihkan di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk ya teman-teman, karena ini ada santan. Jadi kalau tidak diaduk nanti santannya bisa pecah ya. Jadi diaduk-aduk seperti ini. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Nah, udah mendidih seperti ini. Kita matikan, lalu kita saring, kita masukkan. Dan ini saya salah trik ya. Harusnya sedikit-sedikit dulu agar nanti biskuitnya tidak mengambang ke atas. Tapi tidak mengapa. Kalau biskuitnya mengambang ke atas juga, jadi lapisan biskuitnya pasti nanti ini akan ada di bawah. Nah, seperti ini kan, ini jadinya mengambang karena tadi memasukkan agarnya kecepatan ya, dan terlalu keras gitu ya, langsung semuanya. Dan kita susun lagi aja biskuitnya biar lebih banyak biskuit yang terpakai dan banyak layer biskuitnya ya. Ditekan-tekan saja seperti ini agar tertutup oleh agar-agarnya. Nih seperti ini. Jadi nanti ada 2 layer untuk biskuitnya ya. Nah seperti ini. Lalu setelah ini kita diamkan saja sampai agarnya set. Nah ini sesudah set dan sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Kita ini dulu pinggirnya ya, agar mudah dikeluarkan. Kalau ada dengan tusuk sate agar tidak merusak agarnya ya. Ini dengan pisau seperti ini agar lebih mudah ya dikeluarkannya. Dan ini dia, agak di tekan-tekan ya teman-teman. Nah hasilnya, dan ujungnya agak ke iris pisau ya. Jadi agar hasilnya lebih bagus, lebih mulus, bisa menggunakan tusuk sate saja ya teman-teman. Nah ini kita coba potong untuk melihat bagaimana layer di dalamnya, karena ini tadi sempat gagal ya, bukan gagal, jadi salah proses, tapi tidak mengapa. Kita lihat
karena rasanya tidak akan berubah ya, cuman tampilannya. Tadi niatnya mau biskuitnya di atas dan ternyata ini biskuitnya malah jadi di bawah. Tapi tidak apa-apa, ini hasilnya pun tetap cantik kan teman-teman. Seperti ini. Santannya sudah bersatu dengan biskuitnya ya. Santan yang kentalnya. Nah, ini jadi banyak layer ya di bawahnya. Dan ini kita coba. Ini pasti enak rasanya. Untuk resep yang kedua, kue bihun ini sangat-sangat enak ya. Dan ternyata bihun dimasak dengan sajian rasa manis bisa seenak ini. Ini bikinnya mudah, cepat, tapi hasilnya luar biasa. Hampir mirip dengan wajik ya. Padahal pembuatan wajik kan lumayan ribet ya, tapi ini segampang itu bikinnya dan hasilnya ini kenyal-kenyal, enak, lembut, ada sensasi kres-kres gitu. Pokoknya teman-teman wajib coba ya. Bahannya mudah banget. Ini kita siapkan 2 buah bihun, lalu gula pasir, gula merah, ini garam dan vanili, tepung tapioka dan santan ya. Mudah sekali kan bahannya yang sering ada di dapur kita ya. Yang pertama kita rebus dulu bihunnya ke dalam air yang sudah mendidih sampai bihunnya nanti melunak ya teman-teman. Sambil menunggu kita iris-iris dulu gula merahnya agar tidak terlalu besar dan nantinya gampang larut. Seperti ini, langsung dimasukkan ke dalam wajan ya atau teflon, tambahkan gula pasir, tambahkan vanili dan garam, lalu tambahkan santannya. Ini bihunnya sudah melunak. Kita diamkan dulu bihunnya, lalu kita masak santan dan gulanya sampai mendidih ya, sambil diaduk-aduk biar gulanya nggak mengendap di dasar ya, biar nggak gosong nantinya. Lalu kita saring karena kalau gula merah pasti suka ada kotoran-kotoran gitu ya. Nah, ini setelah mendidih kita masukkan bihunnya, lalu kita masak kembali sampai airnya menyusut ya. Ini kepenuhan ya saya, jadi gunakan wajan yang agak besar ya teman-teman, biar gampang untuk mengaduk-ngaduknya ya. Nah, ini dimasak terus sampai airnya menyusut. Sambil menunggu kita siapkan dulu loyang, kita olesi dengan minyak goreng agar nantinya mudah ya untuk melepaskannya. Nah, ini airnya sudah menyusut, kita masukkan tepung tapiokanya. Kita aduk-aduk kembali sampai adonannya menjadi tidak berair ya teman-teman. Ini saya lupa, harusnya dimatikan api kompor dan tunggu sampai tidak terlalu panas ya teman-teman. Kalau panas-panas seperti ini, tepung tapiokanya jadi mudah sekali menggumpal ya, jadi butuh tenaga ekstra untuk mencampurnya. Saya gunakan bantuan garpu seperti ini agar lebih mudah. Kalau udah agak dingin akan lebih mudah tercampur ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah benar-benar tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang. Ini sambil kerja gini sambil kita panaskan kukusan ya. Jadi nanti ini sudah siap, kukusannya pun sudah mendidih ya, udah panas. Nah, ini tinggal kita ratakan seperti ini siap untuk dikukus. Dikukus kurang lebih 25 menit sampai matang. Ini setelah kurang lebih 25 menit hasilnya seperti ini. Ini setelah agak dingin kita pindahkan ke dalam piring.
Ini sudah siap untuk disajikan. Ini harum banget ya, gula merahnya kecium banget, harum. Aroma vanilinya juga, jadi sama sekali enggak bau bihunnya ya. Ini cocok sekali disajikan hangat-hangat atau dingin juga enak ya, sama teh panas. Mantap ya ini. Atau teman-teman bisa juga dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Ini bisa banget ya, karena seenak itu rasanya dan semudah ini bikinnya. Untuk resep yang ketiga, kali ini saya akan berbagi resep kue tradisional, tapi ini sangat-sangat enak, mudah juga dibikinnya. Teman-teman wajib coba ya, ini pasti ketagihan. Ini kue bolu kojo kukus gula merah, ini sangat harum, rasanya enak, lembut. Langsung saja ya kita ke proses pembuatan. Pertama kita buat dulu, kita peras kelapa parut. Ini saya menggunakan air hangat ya, biar lebih keluar sari-sari kelapanya atau santannya. Kita peras dulu seperti ini. Teman-teman juga boleh menggunakan santan instan kemasan gitu ya, biar nggak usah ribet gini. Tapi kalau dengan kelapa asli kayak gini, ini rasanya akan lebih enak ya teman-teman. Kita ukur dulu sesuai timbangan, sesuai takaran ya. Untuk takarannya ada di kolom deskripsi. Begitu juga dengan gula merahnya. Setelah kita timbang, kita iris seperti ini agar nanti larutnya lebih mudah ya. Lalu kita masukkan ke dalam panci dan tambahkan sedikit garam dan gula pasir agar lebih kuat ya rasa manisnya. Lalu kita tambahkan santannya, kita aduk-aduk dulu seperti ini. Kalau sudah tercampur, kita panaskan di atas api kompor sampai gula merahnya semuanya larut dan air santannya mendidih ya teman-teman, sambil sesekali diaduk juga. Ini bikinnya mudah banget ya, tapi nanti rasanya luar biasa enak banget, lembut. Nah, setelah mendidih, sambil menunggu agak dingin, kita siapkan 3 butir telur. Lalu kita tambahkan dengan vanili bubuk, atau bisa diganti dengan pasta vanila ya teman-teman, biar nanti aromanya lebih enak. Dan ini dijamin tidak bau amis dari telurnya sama sekali ya. Kita kocok, lalu kita lelehkan dulu margarin ya, sambil sesekali diaduk dan biarkan agak dingin ya. Lalu kita tambahkan tepung terigu ke adonan telurnya. Kita aduk-aduk seperti ini. Jangan sampai ada terigu yang masih menggerindil ya teman-teman. Jadi ini caranya seperti ini, diaduk-aduk dulu, baru kita tambahkan larutan santan dan gulanya sedikit saja dulu ya teman-teman, jangan langsung semuanya. Lalu kita aduk agar terigunya tercampur rata ya dengan adonan telur dan santannya juga. Setelah tercampur, kita tambahkan lagi, lalu kita aduk kembali. Nah, ini jadi saya masukkan santannya 3 tahap ya teman-teman, agar lebih mudah dan terigunya juga tidak menggerindil ya. Udah masuk semua, udah tercampur, baru kita tambahkan margarin yang sudah dilelehkan, kemudian kita kocok kembali sampai semuanya tercampur rata, jangan sampai ada yang mengendap ya.
Setelah tercampur rata, kita siapkan loyang, diolesi dulu dengan minyak biar nantinya gampang untuk mengeluarkannya ya pas sudah matangnya. Sampai bagian pinggir-pinggirnya juga. Nah, ini adonannya kita masukkan ke dalam loyang sambil disaring, takutnya masih ada terigu yang menggumpal atau masih ada kotoran dari gula merahnya. Nah, sambil diaduk seperti ini, jadi nanti hasilnya bakalan lembut banget ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan satu buah loyang besar atau bisa dengan loyang kecil-kecil. Kalau saya gunakan loyang bunga seperti ini, ukurannya tidak terlalu besar, jadi nantinya bakalan ada adonan yang tersisa ya. Ini sisa adonannya kita saring sampai semuanya habis, dan ini saya mau cetak ke cetakan donat mini ya teman-teman, jadi biar lebih kekinian gitu ya tampilannya nantinya. Kalau yang besar bisa dipotong-potong, kalau yang ukuran donat mini kan jadi sekali itu ya penyajiannya langsung gitu. Nah, ini kita panaskan kukusan. Setelah kukusannya panas, kita masukkan adonan, lalu kita kukus sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya, kita lapisi dulu dengan kain ya, agar tidak ada uap yang menetes ke adonan. Nah, ini yang donat kecilnya kita sama olesi dulu dengan minyak ya, biar nanti gampang untuk mengeluarkan adonannya. Lalu kita tuangkan adonan sampai hampir penuh ya, karena ini tidak mengembang ya. Jadi kalau sampai penuh juga tidak mengapa, tidak akan luber karena tidak akan mengembang ya. Jadi ukurannya bakal tetap seperti ini. Lakukan sampai semua adonannya habis. Ini menghasilkan 6 buah donat kecil seperti ini, dan ini yang besarnya kita ambil dulu air-air yang menetes, dan ini setelah matang dan didinginkan ya, jadi tidak terlalu panas, kita keluarkan dari loyang. Dan ini mudah banget ya mengeluarkan dari loyangnya, karena tadi loyangnya sudah diolesi dengan minyak. Nah, seperti ini mudah banget kan mengeluarkannya, tinggal agak dihentakkan sedikit langsung keluar ya. Mudah banget kan teman-teman, tapi jangan ditanya hasilnya, rasanya pokoknya ini enak banget. Sekali buat pasti bakalan ketagihan ya, apalagi anak-anak ini suka banget. Manisnya pas ya, tidak terlalu kemanisan, rasanya enak, lembut, ada kenyal-kenyalnya juga. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau dijadikan sebagai isian snack box. Pokoknya ini wajib dicoba ya, apalagi untuk pemula. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.